Silakan langsung. Halo, selamat siang Kak. Halo Kak, selamat siang. Kak, saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Nuni Rahmawati. Saya konselor yang akan memandu acara kita di hari ini. Gimana tadi perjalanan? Macet sih Kak, cuma lancar. Biar lebih akrab kita panggil kakak aja kali ya. Elsa aja Kak, kalau aja. Oke, sebelumnya Elsa udah pernah ikut konseling? Belum Kak, Aku jelasin dulu ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan profesional dari konselor untuk klien untuk memecahkan masalah klien dengan tujuan untuk memahami diri, mengatasi masalah yang ada di diri klien. Tujuan fungsi konseling itu mencakup ada pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan dan penyesuaian. Konseling juga punya asas yaitu asas kerahasiaan, kesukaraan, keterbukaan. Jadi di sini aku mohon Elsa bisa terbuka, bisa terbuka, kerjasama, dan jangan takut. Kita punya asas kerahasiaan di mana semuanya akan tetap terjaga dan aman ya. Oke, Terus di sini kita konseling ada kontraknya Elsa 30 sampai 45 menit. Kalau misalnya nanti butuh bertemu lagi untuk sesi konseling, kita bisa jadwalkan di hari berikutnya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya? belum Kak. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa sama-sama. Baik, kita mulai ya Elsa. Sebelumnya terima kasih sudah hadir hari ini. Seperti yang sudah Elsa bilang di chat WA kemarin secara online, ada sedikit traumatik dari gempa kemarin ya. Aku tahu pasti kamu berat. Sekarang gimana Jujur aku masih agak takut Kak kalau misalnya dengar suara keras sedikit. Kadang orang ribut aja tuh aku masih suka takut. Rasanya kayak mau lari aja gitu kalau misalnya dengar suara gede dikit tuh rasanya pengen langsung cepat keluar dari rumah gitu Kak. Kalau dalam ruangan misalnya kalau lagi ada ruangan kayak gini pengen langsung keluar gitu. wajar banget sih kamu merasa kayak gitu ya. Setelah mengalami gempa besar, tubuh dan pikiran kamu tuh pasti kayak takut dan cemas gitu ya. Boleh ceritain sedikit apa yang paling kamu ingat waktu kejadian gempa hari itu? Jujur aku nggak terlalu ingat Kak, cuman karena panik ya, pokoknya udah ketakutan banget. Jadi yang ada di pikiran tuh cuman kabur, pengen nyari tempat aman. Terus waktu itu sama adik aku aja sih, jadi berusaha saling melindungi aja. Itu aja sih. Cuma kalau kejadian lebih detailnya masih agak bingung juga mau ceritainnya karena mau situasinya jauh sebelum. Terus dari kejadian itu impactnya sih aku jadi susah tidur, terus mudah takut kalau misalnya dengar suara-suara kayak gitu sih Kak. Kedengarannya itu menegangkan sekali ya yang terjadi pada kamu. Kamu udah berusaha keras untuk tetap tenang di situasi itu dan kamu bisa jagain adik kamu, itu keren banget sih Elsa. Sekarang tenang aja, kamu aman di sini. Kamu boleh tarik nafas dulu. Lebih tenang. Rasanya agak lumayan lega sih Kak. Oke, bagus. Kadang tuh hal sederhana seperti mengatur napas bisa bikin tubuh kita jadi rileks, lebih tenang. Nah, setelah kejadian itu apa yang paling kamu rasain setiap hari? Kayak yang tadi aku bilang, aku gampang kaget dengan suara dikit, aku ketakutan. Terus aku jadi takut kalau misalnya
aku jauh dari orang tuaku, dari keluarga, dari adik-adik aku. Jadi kayak pengen selalu make sure ada di dekat mereka aja sih kak. Terus kalau misalnya aku lagi sendiri, kalau misalnya aku pas lagi sendiri aku tuh takut kayak terus jadi negative thinking kayak kalau misalnya hal itu terjadi lagi aku gimana, aku sendiri gitu. Oke, perasaan takut dan waspada itu tandanya kalau tubuh kamu masih belum sepenuhnya pulih dari pengalaman traumatik kamu ya. Tapi kamu nggak sendiri. Banyak orang juga merasa hal serupa setelah bencana. Sekarang kita akan coba sedikit latihan untuk kamu merasa lebih tenang ya. Oke, sekarang kamu coba lihat ruangan ini. Sebutin 3 hal yang kamu lihat itu bikin kamu merasa aman. Aku lemari kayaknya. Lemari. Pertama lemari. Terus mungkin tempat toko kayak kursi ini. Bagus. Makanya aku kepikiran 2 aja sih kak dari ini, soalnya kayaknya ini bakalan ngebantu dari tumpuan atau misalnya aku kepikirannya kalau misalnya lihat kursi yang kokoh ini sama lemari tuh kayak jadi tempat aku berlindung gitu. Kalau Oke, misalnya sekarang coba rasain kursi kamu yang kamu duduki. Napas kamu mengalir pelan, kamu di tempat yang aman ya Elsa. Gimana rasanya sekarang? aku kayak lebih tenang aja sih kak. Aku sadar kalau misalnya kayak mungkin di kondisi sekarang aku sadar kalau misalnya aku lagi gak dalam bahaya aja sih, jadi aku bisa kalau diriku dengan baik, jadi aku tenang aja sih. Oke, itu bagus banget ya. Artinya kamu mulai bisa mengontrol rasa takut kamu. Aku juga mau bilang kamu kuat banget sih. Kayak kamu bisa melewati pengalaman berat, tetap melindungi adik kamu, dan sekarang kamu berani bercerita itu adalah langkah besar. Jujur aku cerita tuh karena aku merasa aku merasa aku lemah aja sih, karena aku masih sering takut, terus kayak infek-infeknya masih ada, jadi aku pikir aku lemah. Padahal itu nggak sama sekali loh Elsa. Takut bukan berarti lemah. Tandanya kamu manusia yang pernah mengalami hal besar. Yang penting kamu nggak nyerah dan mau belajar. Nanti kalau kamu siap, kita bisa lanjut latihan-latihan kecil buat bantu kamu tidur lebih nyenyak, lebih aman. Pelan-pelan tuh kita bikin rasa takut kamu itu hilang. Gimana menurut kamu? Ya kan nanti aku pengen coba tidur lebih nyaman sih kan, tanpa kepikiran kalau misalnya hal buruk terjadi lagi. Aku mau sih Kak. Oke, bagus sekali Elsa. Kita akan lakukan itu bersama ya, langkah demi langkah. Untuk sekarang kamu udah melakukan hal yang luar biasa hari ini. Kamu berani bercerita dan mencoba menenangkan diri. Aku harap setelah sesi ini kamu bisa istirahat dengan baik dan tenang, dan bisa tidurnya lebih nyenyak malam ini. Makasih ya Kak. Sekarang aku lumayan lega, terus merasa nggak selalu mikir kalau aku tuh lemah. Oke, itu bukan berarti kamu lemah Elsa. Sama sekali rasa takut itu wajar dialami sama setiap manusia ya Elsa. Tapi setelah cerita aku lumayan lega sih Kak. Jadi kayak apa ya, nggak selalu merasa kalau kekhawatiran aku ini bentuk dari kelemahan diri aku sih. Seperti itu. Lumayan lega sih, tapi aku mungkin dengan aku cerita sekarang jadinya aku apa ya, nggak terlalu membuat segala sesuatu tuh jadi beban pikiran, karena ya sebenarnya aku udah nggak di situasi itu, aku udah aman semua. Sebenarnya aku tahu, cuman kayak apa ya Kak, kayak denial aja, terlalu overthinking aja. Kalau misalnya harus terlalu sering, mungkin karena pikiran aku masih di situ kali ya Kak, jadi Terjebak gitu ya, jadi masih terjebak di situ aja sih Kak. Cuman tadi aku mau coba biar coba lebih relax aja sih, coba
lihat keadaan aku sekarang, kalau memang aku udah baik, aku di kondisi yang aman, jadi biar dengan aku ceritain mungkin aku bisa bisa lebih terbuka lagi pikiranku kalau misalnya aku udah di kondisi yang aman, jadi aku mungkin bisa membantu aku tidur lebih baik kayaknya. Kasih ya Kak. Oke, nggak apa-apa banget. Yang penting kamu nggak nyerah dan pengen ada belajar untuk pulih tuh udah keren banget sih. Nanti kalau kamu siap, next pertemuan kita lanjut latihan-latihan kecil, biar kamu relax, terus tidurnya juga nggak ada rasa takut gitu. Gimana menurut kamu? Boleh Kak, aku butuh banget sih. Oke, bagus sekali. Kita nanti akan lakukan bersama itu di minggu depan ya. Untuk sekarang kamu udah melakukan hal yang baik dan datang ke sini bercerita sama aku, dan mencoba menenangkan diri kamu. Aku harap setelah sesi ini ada kemajuan sedikit dari diri kamu, agar kamu merasa lebih rileks, tenang gitu ya Elsa. Nanti kalau misalnya belum waktunya konseling tapi aku butuh, aku boleh bilang Kak? Boleh banget, aku terbuka kok. Ya, nanti kalau misalnya kita ada pengen konseling lagi, kamu bisa hubungin aku segera buat kita bisa atur. Kasih ya Kak. Oke. Aku balik dulu ya Kak. Ya. Makasih banyak. Ya, hati-hati di jalan ya Elsa.